pagi, Yakudama pergi ke hutan untuk mencari ubi. Sedangkan adiknya Kasileba tinggal di rumah membantu kakaknya mengiris ubi untuk dijemur. Pada suatu hari, sementara Kasileba sedang mengiris ubi untuk dijemur, datanglah raksasa ke rumah mereka. Melihat kedatangan raksasa tersebut, Kasileba sangat terkejut dan ketakutan, sehingga ia berlari dan bersembunyi. Begitu melihat ubi yang bisa dimakan, raksasa itu sangat gembira. Ha 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 ha. Rupanya ada makanan untukku di sini. Ha 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 ha. Raksasa itu pun memakan semua ubi yang ada, baik yang dijemur maupun yang sudah kering, serta ubi yang disimpan. Setelah raksasa itu memakan semua ubi yang ada, ia pun segera pergi. Tinggallah Kasileba menangis karena kesediaan makanan mereka telah habis dimakan oleh raksasa. Tiada lagi yang bisa kami makan hari ini. Raksasa jahat, apa yang harus kukatakan kepada Yakudama? Kejadian itu menimbulkan malapetaka bagi Kasileba. Mengapa? Karena laporan yang diberikan kepada sang kakak tidak dipercayai. Malah, Yakudama memukul adiknya karena dianggap tidak mampu menjaga makanan yang mereka usahakan. Dasar manusia tidak berguna! Menjaga makanan saja kamu tidak bisa! Raksasa itu selalu datang dan memakan ubi yang sedang dijemur. Setiap itu pula, Kasileba mendapatkan pukulan dari kakaknya. Sehingga dia beranggapan bahwa kakaknya tidak sayang lagi kepada dirinya. Hal itu menyebabkan Kasileba berkeinginan untuk pergi meninggalkan kakaknya. Yakudama sudah tidak menyayangiku lagi. Setiap hari aku selalu dipukul. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Akhirnya, Kasileba pun pergi meninggalkan kakaknya. Ia pergi ke tempat orang tuanya dikubur, yang sedang berada di alam gaib atau tanah sari, yaitu kuburan. Sesampainya di kuburan, ia harus mengadakan semedi agar bisa berbicara dengan orang tuanya. Di dalam semedinya, ia bercerita seluruh perjalanan hidupnya. Bagaimana ia disiksa oleh kakaknya Yakudama. Apa yang terjadi kemudian? Kuburan orang tuanya terbuka. Dan setelah itu, ibunya menanyakan kepada Kasileba alasannya mengganggu mereka yang sudah damai di tanah sari dan tanah bisa. Kasileba, apa yang terjadi hingga engkau datang kemari? Kasileba pun menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Mendengar cerita anaknya yang begitu memilukan hati sang ibu, lantas ibunya menyuruh Kasileba untuk pergi ke Taman Kalitabawi atau Danau Kalitabawi. Anakku, pergilah engkau ke Danau Kalitabawi. Petiklah satu buah sukun di tepi danau itu. Pilihlah buah sukun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Belalah menjadi dua bagian. Belahan bagian atas kau simpan di dalam sarungmu, sedangkan belahan bagian bawah kau bawa masuk ke dalam danau. Mendengar itu, Kasileba pun bergegas untuk pergi ke Danau Kalitabawi untuk mandi. 34 juga, ia memetik buah sukun di tepi danau itu. Tentunya memilih buah sukun yang
tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Dua sukun itu pun dibelah menjadi dua bagian. Belahan bagian atas ia simpan di dalam sarungnya. Sedangkan belahan bagian bawah ia bawa masuk ke dalam danau. Kemudian mandi. Setelah selesai mandi, kasih lebar naik ke darat hendak mengambil sarungnya. Ia sangat terkejut melihat pemuda tampan parasnya sedang duduk di dekat sarungnya itu sambil tersenyum. Melihat pemuda itu, kasih lebar pun segera berlari dan pergi bertanya kepada ibunya. Sesampai di tempat kediaman ibunya, ia pun menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Tetapi dengan tenang ibunya menjawab bahwa karena pemuda itulah ia sampai ke Tanah Sari dan Tanah Bisa. Pemuda itu bernama Kedube. Ibunya berpesan, "Anakku, terimalah dia sebagai suamimu." Mendengar itu, kasih lebar hanya tercengang, bercampur gembira, karena ia telah menyenangi pemuda tersebut. Selanjutnya, ibunya menyuruh kasih lebar untuk pergi menjemput Kedube dan membawa ia pulang ke rumah mereka. Kasih lebar pun pergi menjemput Kedube untuk membawa ia pulang ke rumah mereka. Tetapi sebelum itu, mereka berdua harus memakan sirip pinang bersama-sama di tempat kediaman ibunya. Setelah memakan sirip pinang bersama-sama, ibunya mengatakan kepada kasih lebar bersama Kedube, "Bali mikanana di tanah Barabanja." Artinya, pulanglah kamu berdua ke tanah Barabanja, karena belum saatnya kalian berdua menetap di sini. Mendengar itu, kasih lebar dan Kedube pun bergegas pulang ke rumah kakaknya Yahuda. Mereka membawa harta kekayaan yang sangat banyak yang diberikan oleh ibu kasih lebar. Sesampainya di rumah kakaknya Yahuda, mereka disambut dengan sangat gembira. Setelah disambut dengan gembira, adiknya kasih lebar menceritakan seluruh kejadian itu kepada kakaknya. Mendengar cerita adiknya bahwa segala sesuatu terjadi berkat bantuan ibunya, maka Yahuda pun berkeinginan yang tinggi. "Aku harus pergi bertemu dengan ibu. Aku ingin meminta pemuda yang tampan dan harta kekayaan yang banyak." Beberapa hari kemudian, Yahuda pun pergi ke kuburan orang tuanya. Sesampainya di sana, ia langsung mengadakan semedi seperti yang dilakukan kasih lebar. Di dalam semedinya, ia bercerita seperti adiknya itu. Apa yang terjadi kemudian? Kuburan orang tuanya terbuka. Kedua orang tuanya itu menyambut Yahuda dengan sangat gembira. Setelah itu, Yahuda pun mengungkapkan permohonannya kepada ibunya. "Ibu, berilah kepadaku pemuda yang tampan dan harta kekayaan yang banyak seperti yang diberikan kepada kasih lebar." Mendengar permohonan anak sulungnya, maka ibunya menyuruh Yahuda untuk pergi ke Danau Kalitalawi seperti yang dipesankan
Setelah selesai mandi, Yakudangan naik ke darat hendak mengambil sarungnya. Ia sangat terkejut melihat laki-laki tua sedang duduk di dekat sarungnya itu. Melihat laki-laki itu, ia pun bergegas lari dan pergi bertanya kepada ibunya. Sampainya di tempat kediaman ibunya, ia pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa yang datang kepadaku bukan laki-laki tampan, melainkan laki-laki tua yang sudah berubah? Tidak seperti suami kasih lepa. Aku tidak mau ibu tidak adil." Tetapi ibunya menjawab dengan tenang, "Anakku, kau telah melanggar pesan. Kau memilih dua sukun yang sudah mati. Jemputlah laki-laki itu dan bawa ia pulang ke tanah Barbanji, karena belum saatnya kalian berdua menetap di sini." Mendengar penegasan ibunya, maka Yakudangan pun pergi menjemput laki-laki itu dan membawa ia pulang ke tanah Barbanji. Akan tetapi, karena ia tidak suka dengan laki-laki itu, di tengah perjalanan ia membunuh laki-laki itu sehingga laki-laki itu meninggal. Selanjutnya ia pulang sendirian ke rumah. Karena dosa yang telah dilakukannya, maka di tengah perjalanan ia diterkam binatang buas sehingga ia pun meninggal. Beberapa hari kemudian